itu dalam kasus abang dengan istri atau seperti apa nih dengan adanya preskon hari ini? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di sini. Jadi acara saat ini, preskon ini agendanya untuk mengcounter isu-isu yang dilempar oleh istri saya, baik itu di media sosial atau media yang lain. Dan juga tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan anak saya yang bernama Marco Carlos. Hidup-hidup, sehat, lengkap, dan tidak tergores sedikit pun. Karena sudah 2 bulan lebih saya tidak bertemu dengan anak. Dan itu pasti nanti akan dibantah oleh pihak sana, ya silakan aja. Nah, sekarang saya beri kesempatan dulu pada lawyer saya, Mas Arjana, untuk berbicara dari sisi hukum. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan atas kesempatan ini. Dan terima kasih untuk masyarakat sudah mengawal, juga para penegak hukum dari rekan-rekan di kepolisian dan juga kejaksaan dan juga Mahkamah Agung yang mungkin melihat kasus ini hanya kasus artis biasa. Sebenarnya faktanya ini lebih dari itu. Pertama, di dalam gugatan dilayangkan di PN Tangerang, itu adalah gugatan yang diajukan dengan itikat buruk atau vexatious litigation. Mengapa ini terjadi? Karena hanya 2 alasan yang dilayangkan oleh penggugat dalam perkara tersebut. Pertama adalah karena beda agama. Kedua, mereka berpendapat atau menyatakan bahwa klien saya tidak mampu menafkahi sebagai suami dalam hubungan perkawinan tersebut. Perlu diketahui bahwa klien kami juga menikah secara hukum Islam berdasarkan akad nikah tanggal 6 April 2016. Mengapa ini terjadi? Karena sudah ada komunikasi secara internal antara pihak keluarga klien saya dan juga pihak keluarga dari istrinya bahwa klien saya tetap beragama Kristen dan saudara dari istrinya juga tetap beragama Islam. Dan dalam akad nikah tersebut juga disaksikan oleh ayah kandung dari istrinya Mas Yama. Dan juga disaksikan oleh ustadz, oleh pemimpin dari agama Islam, dan juga disaksikan oleh seluruh keluarganya Mas Yama. Jadi ini perkawinan yang bukan karena beda agama. Beda agama tidak menjadi alasan yang patut untuk dilayangkan oleh istri Mas Yama dalam gugatan tersebut. Kedua, bahwa klien kami sebagai seorang suami sudah melakukan kewajiban-kewajibannya untuk menafkahi istrinya, untuk membiayai kehidupan dari anaknya itu Marco. Termasuk telah membayar sekolah SD yang harusnya bulan Juni itu Marco sudah masuk sekolah. Tapi karena perkara ini dan Marco dibawa kemana-mana dari setiap kota ke pulau, bahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan lain sebagainya, ini adalah upaya-upaya untuk menyembunyikan Marco. Marco disembunyikan bukan hanya oleh istrinya, tetapi juga oleh seseorang tandemnya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya juga ini bukti kutipan akta perkawinan, ya. Akta perkawinan ini lahir di Bekasi dan juga ada surat nikah dari gereja. Yang belum saya tunjukkan adalah akad nikah yang dokumennya akan saya sampaikan di dalam proses pembuktian di pengadilan negeri. Itu 16 Juli. Ya. Kemudian ini akta kelahirannya anak kita. Ya, anak kita dalam artian Arvita. Kenapa? Karena Arvita ini diduga telah menutupi suatu fakta yang penting terkait dengan peristiwa tanggal 21 Februari 2023, di mana diduga ada suatu bukti yang nanti kita akan berikan kepada penyidik bahwa Arvita datang ke rumah pada saat Mas Yama sedang syuting di Garut. Keluar dari rumah? Keluar dari rumah. Nah, Arvita datang tidak sendirian, dengan seseorang yang diduga juga terlibat dalam laporan di Polresta Bogor. Artinya, seluruh konflik perkawinan ini sangat terkait dengan suatu tindak pidana atau kejahatan terkait dengan perzinahan. Dalam keyakinan kami, keyakinan Mas Yama, bahwa itu melanggar suatu prinsip kekudusan. Artinya
ranjang itu kudus, tidak boleh ada orang lain pihak ketiga yang mengotori ranjang itu. Karena prinsip-prinsip yang terus ditegakkan oleh klien kami ini sudah 2 kali digugat cerai. Yang kalau kita buka sekarang, ya sama-sama juga. Dalam artian, saudara dari istrinya ini tidak bertobat secara penuh. Ya, tidak bertobat, berusaha main di luar hubungan perkawinan yang suci. Nah, karena ada pelanggaran janji suci ini, janji untuk menemani dalam susah dan duka ini, membuat klien kami fokus hanya pada Marco untuk menyamakan Marco secara hidup-hidup. Mengapa hidup-hidup? Pertama, Marco tidak lagi sekolah. Kedua, Marco ini masih di bawah umur, di bawah 17 tahun secara hukum, berarti belum cakap hukum. Ketiga, Marco dibiayai atau dihidupi oleh bukan ayah kandungnya. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika Marco dibawa oleh istrinya Mas Yama, itu sudah masuk dalam delik atau tindak pidana penculikan. Ya, bahkan lebih berat, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan paling berat itu di atas 10 tahun. Nah, karena pidana ini sangat berat, akhirnya tanggal 16 April rekan daripada istrinya ini yang terkait di Polres Bogor menelpon langsung klien kami dengan tujuan untuk menekan secara psikis supaya klien kami mencabut laporan di Polres Bogor dan laporan-laporan lanjutannya. Nah, hal yang dilakukan oleh beliau ini sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum. Mengapa? Tidak boleh seorang pelapor dihubungi oleh orang terlapor. Hubungannya harus antara kepolisian dengan pelapor dan kepolisian dengan terlapor. Proses komunikasi ini sudah direkam selama 51 menit yang kami akan buka di kepolisian. Artinya, perkara ini bukan perkara artis. Saya tegaskan, perkara ini bukan perkara artis. Ini adalah gugatan perceraian untuk menutupi kejahatan-kejahatan pidana. Belum lagi, saudara Arvita ya membuka selama hubungan perkawinan bisnis namanya nabung bareng Bubu. Bubu adalah panggilan klien saya kepada dia. Nabung bareng Bubu itu berhasil mengkolek atau menghimpun dana masyarakat yang sampai saat ini seluruhnya belum kembali. Dan ini adalah kejahatan lain yang akan kami kaitkan juga, karena kami duga kejahatan ini terkait dengan ATG yang sedang diproses di Polresta Malang, Polres Kota Malang, dan juga di Bareskrim. Dan klien kami juga siap untuk berlindung di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, di bawah Undang-Undang LPSK, terkait dengan kejahatan ATG. Karena klien kami tidak terlibat sama sekali, bukan kaki tangan, tidak menerima sepersen pun uang dari Arvita, dari istrinya. Artinya segala pekerjaan, baik sinetron, film, dan sebagainya, itu murni dipakai untuk menafkahi istrinya dan untuk menghidupi anaknya yaitu Marco. Betul gitu ya? Betul. Nah, dengan demikian, seluruh isu-isu yang dilayangkan dalam gugatan itu runtuh dengan sendirinya. Pertama, dalam posita poin 4 gugatan di PN Tangerang menyatakan bahwa alasan perceraian karena beda agama. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan di Mahkamah Agung dan di tingkat pengadilan negeri terkait dengan alasan beda agama ini, bukan alasan perceraian di dalam pasal 19 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Hanya huruf A sampai F yang menjadi alasan. Beda agama ini menjadi alasan dalam kompilasi hukum Islam. Ketika ada perkawinan beda agama dan yang satunya murtad, ini menjadi alasan perceraian dalam kompilasi hukum Islam. Tidak bisa digunakan dalam gugatan perceraian di dalam domain hukum perdata. Kenapa? Karena dalam domain hukum perdata, berdasarkan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan seorang suami hanya boleh 1 istri dan seorang istri hanya boleh 1 suami. Pertanyaannya, jika mereka sudah nikah siri antara istrinya dan juga suami dari Mbak ini, apakah itu pidana? Jelas itu pidana. Nanti rekan saya yang jelaskan. Dari saya cukup. Kurang lebih begitu. Mungkin dari Masnya bisa ditambahkan? Cukup. Oke. Mbak Gita, apa nih artinya posisi Mbak Gita dan Mas Yama ini sendiri ini kalau kita review dari wawancara dengan Mas Yama ke belakang,
nama Bagita disebut-sebut nih artinya di perkara ini gitu dan Mbak G. Mbak G sorry inisial gitu. Nah ini mungkin bisa diceritain aja langsung mungkin. Oh iya. Jadi Kaitannya apa? terkaitnya sih karena kebetulan Oke. perpisahan kita itu bareng dan ternyata istri dan suami saya itu saling kenal gitu. Nah di awal mereka kenal juga aku nggak tahu kapan posisinya, yang jelasnya di tanggal 20 Desember itu saya ditalak 3 ya kan. Nah dari situ saya nggak ada kecurigaan sama sekali karena berawal kayak dia hanya pengen kerja di aplikasi T, dan ternyata di situ nggak lama aku menemukan suami saya dan istri Bang Yang itu saling kenal dan sampai sekarang. Artinya kenalnya di aplikasi. Iya sepertinya. Hmm. Iya, dan banyak kok video-video mereka yang membuktikan bahwa mereka memang saling kenal di aplikasi tersebut. Mungkin prosesnya akhirnya Mbak G menghubungi Mas Yama untuk membongkar bareng-bareng hal perselingkuhan ini seperti apa sih Mbak? Iya, jadi di awal dugaan itu awalnya sih enggak gimana ya, nggak sampai kepikiran ke situ. Cuma kenapa setelah jatuh talak nggak lama berapa hari kok mereka makin dekat kayak gitu, dan saya dapat kabar dari beberapa juga kalau misalnya memang mereka saling kenal atau dekat. Tapi pernah mempergoki atau melihat bukti dugaan perselingkuhan suami Mbak dengan istrinya Mas Yama? Oh, kalau saya hanya dapat foto mereka Itu dari suster saya yang jaga anak saya. ada perubahan nggak Mbak? Mungkin dari sikap dia saat pas sudah kenal sama istrinya Mas Yama, mungkin sikapnya berubah ke Mbak G gitu. Iya. Sampai akhirnya tadi Iya, kan Mbak G bilang gitu. ditalak sampai talak 3. Jadi sebelum ditalak 3 itu, kalau nggak salah ya sekitar 2 minggu itu udah jarang di rumah dengan alasan sampai ketiduran di kantor. Ternyata nggak lama setelah itu ketahuan kalau dia bermain aplikasi T dan sudah menyawer sebanyak 200 juta. Iya. Bukan, jadi banyak yang disawer pada saat itu. Oke. Termasuk Mbak Nah, ini. dengan Yang nyangkut. Iya, dengan alasan dia mau buat satu event di aplikasi tersebut. Makanya dia kayak nyawer beberapa host yang mungkin untuk meng-up. Tapi kan menurut saya kalau misalnya dia melakukan itu, kenapa host-hostnya yang disawer? Kenapa bukan aplikasinya? Biar FYP terus kan. Sedangkan program itu ada di aplikasi tersebut. Itu. Makanya agak tanda tanya nih. Nah, terus kemarin saya sebenarnya tidak mau seperti ini di awal. Tapi karena sikap beliau juga yang kurang enak ke saya, ya jadi kenapa saya harus selalu mau toleransi sedangkan dia aja nggak pakai hati gitu ke kita kan. Sedangkan kita lihat kehidupan dia dengan ya dialah gitu. Malah makin ini, dan aku sudah kumpulkan banyak bukti juga untuk itu. Profesi apa sih yang suami Mbak berprofesi sebagai apa? Sorry maksudnya. Dia swasta. Nanti juga bakal ketahuan. Dia swasta. Pengusaha. Iya swasta, dia swasta. Sampai akhirnya mungkin kenal sama berkaitan berkomunikasi sama Mas Yama itu gimana Mbak? Jadi di awal sebenarnya di awal aku nggak mau tahu tentang si perempuan ini dan nggak mau cari tahu ya kan. Tapi karena dari pihak lawyer saya juga memang kita harus tahu nih kalau misalnya kita ada dugaan ini siapa suaminya. Kayak gitu. Nah akhirnya terhubunglah, ternyata pas aku googling keluarlah nama Bang Yama Kartua, istri ini kan. Awalnya ngecek di Facebook dulu teman saya, ada ngabarin via DM. Dan berkaitan akhirnya saling intens komunikasi sama Mas Yama. Sama-sama bukti saya dan bukti ya Bang Yama. Sama. Ternyata terkait. Mungkin kalau dari Ya, jadi kan semua ini kan
akibat ya apa dampak positif menurut saya, dampak positif karena saya sudah mulai berani untuk dari curiga, intuisi, Benar. akhirnya mendapatkan informasi yang setengah matang dulu. Dari situlah akhirnya saya lempar ini semua ke media sosial, Instagram, dengan melempar opini yang apa ya, yang menurut saya yakin ini yang saya lempar ini adalah untuk mencari kebenaran. Nah, dari situ satu persatu pertolongan itu datang, informasi itu datang. Memang tidak semua saya tampung, ada yang saya pilih-pilih. Nah, ketika pasal-pasal ini mulai terkumpul sampai pada akhirnya saya berhasil menemukan TKP di mana Marco selama ini berada, saya juga punya niat ini lebih bagus lagi jika saya menemukan kepingan terakhir. Kepingan terakhir ini siapa? Ya istri dari sana, ya kan? Untuk menggenapi nih, jika dugaan ini benar-benar kuat, gitu kan? Akhirnya ya Mbak Gita mungkin pada hari itu memberanikan diri DM ke Instagram saya. Itu pun juga sebelum kami memutuskan berkomunikasi, itu saya mengajukan pertanyaan dulu ya Kak ya. Kamu siapa ini jangan ya. Salah. Iya, soalnya kan bukan Kak Gita aja yang DM ke saya, banyak account yang ingin memberi informasi tentang Marco. Cuman ketika akhirnya pertanyaan paling fatal bisa Kak Gita jawab, ya udah akhirnya kami halo-halo. Nah, di situ kami mulai berkomunikasi intens sampai sekarang untuk ayo kita di satu jalur yang sama, kita sepakat, kita berkomitmen untuk mengungkapkan suatu kebenaran dan membongkar suatu dugaan kebusukan. Dan memang akhirnya ya ternyata Kak Gita ini juga lagi berproses cerai dengan pihak sana. Yang bedanya nggak cuma 1 bulan. Kalau secara normatif secara legalnya Kak Gita ini gugatannya Februari ya? Iya. Ya, saya Maret. Ya kan? Kurang dari 1 bulan. Sama-sama digugat, sama-sama digugat cerai ya. Tergugat. Nah, itu kan yang membuat pihak sana resah karena menurut mereka apa yang saya lakukan di medsos itu mengganggu. Sekarang coba bayangin, kalau saya diem aja, pasrah aja, nggak bersuara di media, nggak bersuara di medsos, apa yang akan terjadi? Kami nggak saling kenal, saya duduk pasrah kayak orang bodoh di rumah, ya kan? Kebusukan ini, dugaan adanya kebusukan ini, ya nggak akan terbongkar selamanya, dan saya tidak bisa memperjuangkan Marco, itu kan? Kalau saya 27 Maret. 27 Maret ya? Februari. Oh, 27 Februari. Kalau Mas 3 Maret. 3 Maret berarti hanya Cuma beda berapa hari? 2 minggu. berapa hari? Berapa hari kan 27 Februari. 27 Februari. Kan terlihat kompak kan? Iya kan? Dan ya memang TikTok saya udah diblokir sama si perempuan itu, ya kan? Cuman kan jadi loh, harusnya dia bisa berpikir lebih cerdas lagi lah. Memangnya saya hidup sendiri di dunia ini. Saya kan punya teman, ya kan? Dia blokir saya dengan maksud apa sih sebenarnya? Biar saya nggak bisa pantau, ya tetap bisa lah. Teman-teman saya kan yang baik-baik banyak, yang punya niat baik dan di jalan yang benar. Informasi itu kan pasti masuk. Lagi live sama siapa, postingannya apa. Jadi apa ya? Memblokir account itu bukan tindakan yang cerdas sih, gitu. Bang, tapi Ya. sempat suaminya Mbak Gita ini ke abang yang mungkin intimidasi apa yang Lakukan. diteror sama pihak Ya, mereka gitu. mungkin Mas Ariana Dan itu apakah nantinya akan dijadikan sebagai LP juga depannya atau seperti apa? Iya. Jadi diduga ada dugaan tindak pidana pengancaman untuk klien kami mencabut LP di Polresta Bogor. Saya mohon Pak Kapolres untuk atensinya. Salam presisi.
Jadi kalau kita lihat konstruksi hukumnya, ini memenuhi pasal 83 Junto 76F Undang-Undang tentang anak ya. Nah, kenapa demikian? Karena ancaman pidananya itu 3 sampai paling lama 15 tahun. Ini lebih berat dibandingkan pidana penculikan di KUHP ya. Nah, ini buku yang saya pakai tahun 83, buku ini Lamintang, dipakai oleh rekan-rekan dari kejaksaan. Nah, terkait dengan hal ini, kami juga menduga ada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Orangnya adalah Marco. Kenapa? Karena definisi perdagangan orang adalah ada seseorang memindahkan, mentransfer orang ini, dalam hal ini Marco, ke beberapa tempat A, B, C, dan terus berpindah-pindah. Kenapa? Karena dalam komunikasi direct dari suami Mbak Gita kepada klien kami mengatakan, saya jamin Marco akan sulit ditemukan. Saya jamin Marco akan sulit ditemukan. Saya jamin Marco akan sulit ditemukan. Terus setelah saya dengar rekaman, AST selalu mengatakan, saya hanya teman dari ADP. Saya hanya bantu sebagai teman. Pertanyaan saya sebagai teman daripada rekan saya lawyer aja, Pak Julio, nggak ada saya minta, tolong dong saya tinggal di rumah kamu, karena saya teman. Nggak ada. Atau tolong dong urusin masalah hukum saya. Nggak ada. Ini teman tapi apa? Kalau kita pinjam lagunya Mbak Pinkan Mambo, teman tapi mesra gitu. Ya kan? Teman tapi mesra. Nah, kemesraan ini sedang kami ungkap. Sejauh apa sih kemesraannya? Apakah sampai dengan hubungan intim atau tidak? Karena kalau jika sampai tidak hubungan intim aja, itu sudah masuk ke pidana. Tapi bukan perzinahan. Kalau sampai benar-benar terbukti nanti di persidangan pidana perzinahan, ya, perzinahan itu tidak perlu bukti alat kelamin pria masuk ke alat kelamin wanita, nggak perlu. Yang hanya perlu 2 bukti, ini dan buku nikah. Cukup 2 bukti. Lihat di setiap putusan 284 KUHP tidak ada bukti alat kelamin pria, alat kelamin wanita diteliti oleh laboratorium, itu nggak perlu ada. Tidak absolut, ya. Nah, ketakutan ini membuat klien kami secara psikis, psikologis sangat terganggu. Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan juga ajukan gugatan kerugian imaterial berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata. Ya, kerugian imaterial ini tidak berbatas karena dia aktor yang sudah bermain di film layar lebar beberapa kali. Lebih dari 20. Ya, 40. Itu Wikipedia yang lama itu. Wikipedia yang lama. 40 film layar lebar. 40-an. Ya. Pertanyaan saya, semua uang itu kemana pembayaran ini? Ke Arvita. Arvita pakai untuk apa? Jangan sampai dia pakai untuk buka akun di T, buka akun di tempat lain. Itu kan bayar juga, Bos. Ya kan? Itu kan bayar juga. Nah, tolong buka rekening keuangan kamu, transfer atau pembayaran dari klien kami yang sifatnya transfer bank antar rekening. Tolong buka uang itu untuk apa? Kita bermain data aja, mutasi rekeningnya mana? Kita cek mutasi ini kemana, termasuk mutasi-mutasi yang kamu terima dari suami yang Mbak ini. Kita cek semua, by dokumen, by evidence, kita cek. Kalau memang kamu merasa benar membawa Marco karena alasan tidak dicukupi atau berhutang, atau kamu takut, ya, pengertian takut ini kan juga macam-macam. Atau kamu berat hati, nah, kita buktikan di persidangan. Jadi pembuktian itu di persidangan, bukan di media sosial. Fungsi media sosial adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat seperti ini, karena isu-isu yang kamu layangkan itu sangat-sangat baseless, tidak berdasar. Bahkan kamu tunjukkan tanpa bukti, hanya percakapan, hanya kata-kata. Kata-katamu pun untuk menguntungkan diri kamu sendiri dan menutupi kejahatan yang ada di belakangnya yang besar ini. Kalau kamu berani, saya tantang untuk bersidang di peradilan pidana. Buktikan diri kamu tidak bersalah. Ya, sewa lawyer paling hebat, buktikan dirimu paling tidak bersalah. Kepolisian dan di kejaksaan agung gitu. Ada tambahan? Iya, jadi saya cuma mau kasih gambaran ya. Ini, kalau memang yang sedang menasehati saya ini siapapun, Itu benar. siapapun dia,
statusnya juga masih suaminya orang, ya suaminya orang. Apalagi dia mengawali percakapan ini dengan mau dibalut. Ini sebenarnya laki sama perempuan ini punya rumus yang sama ini. Ingin membungkus ini semua dengan hal yang suci, dengan hal yang suatu yang kebenaran, mungkin berhubungan dengan keyakinan, tapi menurut saya tidak konsisten apa yang mereka lakukan. Ini loh, kalau memang dia teman yang baik, ya teman yang baik, dan dia statusnya juga masih suaminya orang, apalagi masih berproses, harusnya dia menasihati perempuan itu, suruh pulang, perempuan itu yang sedang berproses cerai dengan suaminya, suruh pulang ke rumah orang tuanya. Itu menurut saya ya, itu jalan terbaik Dan paling bijak. dan paling bijak. Kalau dia ingin memprofilkan dirinya sebagai orang yang baik, taat akan sesuatu, suruh pulang ke rumah orang tuanya. Sama seperti yang Mas lakukan. Yes. Nah, Jelasin. ini kenapa dia memfasilitasi istri orang, memfasilitasi anak orang, teman ya. Nah, dengan mengatasnamakan teman. Kenapa dugaan dia memfasilitasi itu semua? Itu kan ya termasuk orang-orang yang ada di situlah. Itu nanti akan kami buktikan lebih detail lagi di tempat yang tepat di persidangan. Buktinya apa? Semua terekam dengan jelas dan meyakinkan. Ya kan, dari ya orang-orang yang bekerja di situ, pakaian yang mereka pakai itu dari mana, ya kan? Instansi. Ya, yang berkaitan dengan ya begitulah. Saya juga belum bisa buka di sini semua. Ini saya terlalu prematur. Saya kasih gambarannya aja. Menurut saya udah terlalu jauh sih kalau dia mengaku sebagai teman terus kok berbicara sama saya ini kayak jauh banget. Kayak bukan teman lagi nih menurut saya nih. Bukannya saya negative thinking ya, bukannya saya manusia yang tidak bisa berpikir positif ya. Cuman nggak wajar aja. Masalahnya yang dia tolong itu masih istri orang. Dia masih suami orang. Sah lagi, masih sah ya. Itu loh. Ada anak kandungnya orang juga di situ. Ya saya sebutkan nama Marco. Karena itu anak saya kan, saya nggak ada yang saya perlu takutkan lagi ketika saya menyebutkan nama Marco. Tuh, sampai akhirnya saya tahu Marco di mana sekolahnya, Little Star, Cibubur. Tadinya saya nggak tahu. Dari mana saya tahu? Ya karena semua kan Intelijen. ya data. Kalau mau meminjam istilah data intelijen lah. Gitu ya, maksudnya saya orang yang penakut, tapi dalam hal ini ada anak manusia yang harus saya selamatkan, yaitu anak kandung saya. Saya harus berani melangkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan informasi. Akhirnya saya dapatkan satu persatu, dan itu membuat dia resah. Nah sekarang pihak perempuan selalu melempar isu-isu takut anaknya saya bawa, takut Marco saya bawa. Kemarin sudah saya jelaskan, ada beberapa kali saya bawa Marco, 2 kali. Itu sudah saya jelaskan dengan detail. Sekarang saya mau tarik mundur lagi. Semoga perempuan itu ingat. Siapa pertama kali yang memisahkan Marco dari bapaknya? Marco lahir tanggal 23 April 2017 di Rumah Sakit Sariasi. Saya dampingi sampai Marco lahir. Saya ikut nginep di rumah sakit. Lalu hari itu Marco keluar dari rumah sakit. Ya. Hari itu Marco keluar dari rumah sakit. Itu cuman mampir sebentar di tempat di kediaman saya sebelum yang ini. Ini kan rumah isi perempuan nih, ya. Itu Marco cuma mampir sebentar. Setelah itu Marco dibawa ke rumah orang tuanya si perempuan. Harus saya akui, perjanjiannya adalah 40 hari ya. 40 hari ya kamu dan Marco di sana dengan alasan
untuk supaya luka operasi sesarnya itu sembuh total. Dan dia bisa udah bisa mengurus Marco sendiri selama jangka waktu 40 hari. Ini dan ini terbukti hasil wawancara dia sendiri tuh pada saat itu. Ketika sudah 40 hari, molor jadi 2 bulan, molor lagi jadi 3 bulan. Nah, saya itu awalnya tuh bolak-balik dari Ciputat ke Bitung, Ciputat ke Bitung, Ciputat, ya 1 jam mas, 1 jam. Nah, kenapa saya nggak mau tinggal di sana? Itu kan tempat tinggal mertua. Sejelek apapun, mau statusnya rumahnya apapun itu, yang penting itu tempat kediaman saya. Itu. Bukannya saya nggak mau kumpul-kumpul di sana, cuman ya ini tempat kediaman saya, ya istri anak ikut suami. 3 bulan, ya kan? Masuk mau ke 4 bulan, saya digugat cerai untuk pertama kalinya. Perempuan itu harus saya ingat. Dengan alasan ya hampir sama, agama, berselisih. Tuh, siapa yang misahin anak duluan? Nih netizen yang maha sok tahu nggak tahu kan? Marco lahir selama 4 bulan itu saya dengan Marco tidak hidup serumah. Itu penting tuh. Yes, untuk ya, dia juga butuh hawa bapaknya, dia juga butuh sentuhan bapaknya. 4 bulan, hampir 4 bulan. Akhirnya nyari bapak lain. Sekarang. Oh iya. Percobaannya mungkin udah dari kemarin itu. Maaf ya, Pak. Nah, tuh. Siapa yang misahin anak duluan? Ya kan? Akhirnya semua itu runtuh kan. Pada saat itu saya patut berterima kasih kepada Bang Henry Indraguna, lawyer yang pada saat itu membantu Sangat. memulangkan Marco dan Vita ke tempat kediaman saya. Dan saya juga dibantu sama sahabat saya, Aryo namanya, lawyer juga dia. Cuman yang berperan pada saat itu adalah Bang Henry. Gitu. Akhirnya si perempuan dan anak kami pulang ke tempat kediaman saya. Baru setelah itu kejadian berikutnya muncul sampai saya yang harus bawa Marco sebanyak 2 kali. Kalau mau saya ulangin lagi, kenapa saya bawa Marco 2 kali itu juga atas tindakannya dia kan. Apa yang sudah dia lakukan di dalam rumah tangga ini yang menurut saya itu tidak pantas, tidak layak, dan seharusnya atas tindakannya dia itu saya sudah layak untuk menceraikan dia atau menggugat dia cerai. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bawa Marco hanya untuk memberi dia pelajaran. Kamu tuh seorang ibu dan istri sekarang. Nggak pantas bertindak seperti itu. Udah beda tanggung jawab. Iya. Apa yang dia lakukan? Ya masa saya harus menunjukkan di sini, nanti saya dibilang buka aib lagi. Iya kan? Dan dia sempat bikin surat pernyataan. Kalau ini bisa saya tunjukkan sekarang surat pernyataannya. Ya. Dia sempat bikin surat pernyataan. Surat pernyataan yang itu ya. Ya. Bentar ya. Inti surat pernyataannya sampai klien saya cari adalah pertama, dia berjanji akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Yes. Kedua, dia berjanji akan memprioritaskan kepentingan keluarga di atas kepentingan yang pribadi. Ya. Ya. Nih, dan ini yang terpenting nih. Nah, jika di kemudian hari saya melanggar hal-hal yang tidak saya nyatakan di atas, saya siap memberikan Marco. hak asuh anak saya yang bernama Marco Armanda Blesio Carlos kepada suami saya, hamba Ramanda, saya, Yama Carlos. Dan ini surat perjanjian ini dibuat tanggal 15 Maret 2018. Ditandatangani oleh Arvita Dwi Putri dan 2 saksi. surat aja rekan-rekan. Ya. Ini ada 2 halaman ya. Ini Halaman yang tanda tangannya dan ini isinya. Ini belum Apakah belum surat kuat. tersebut nanti akan dijadikan bukti untuk di pengadilan nanti agar bisa ketemu Marco, Bang? Rahasia dong. Kita lihat nanti. Ya, Bang. Ini yang saya spill sedikit-sedikit ya. Nah, ini surat pernyataan dibuat tanggal 15 Maret. 15 Maret 2018. Setelah itu apa? Ada kejadian lagi kan? Yang pulang mabok tuh gimana tuh? Ya itu dia. Ini. Pulang mabok terus kasih tangan tengah itu?
Ya yang ini. Oh, yang itu ya. Hasilnya surat pernyataan ini. Gila sih. Itu. Nah, setelah itu tahun depannya ada kejadian lagi kan? Konser itu. Konser. Itu tadinya saya nggak tahu apa-apa. Tadinya saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba, nah, itulah pertolongan dari semesta itu selalu datang. Ketika saya harus memastikan diri saya sendiri ada di jalur yang benar, gitu. Mungkin saya ketahuannya baru belakangan, tapi pertolongan itu pasti datang. Termasuk, nah, Kak Gita ini kan. Saya bawa Marco yang kedua kali, itu sebulanan tuh. Itu kalau dia bilang 3 bulan, terlalu berlebihan dia. Sebulanan. Dan saya bawa Marco kemana di mana? Ke Semarang, di tempat orang tua saya, darah daging semua di situ. Bisa dibuktikan ya. Bisa dibuktikan. Mereka semua saksinya. Dan mereka semua memahami Marco taruh situ untuk kasih pelajaran ke ibunya lagi. Apa yang dia lakukan? Pada hari itu ada seorang istri orang, lagi-lagi istri orang nih. Maaf ya Kak. Istri. Bukan yang pertama kali nih. Iya. Ada temen nih. Makanya istri orang email ke email saya. Inti dari email itu adalah Tolong peringati istrimu. ya Pak Yama, tolong kasih tahu ke istrinya apa namanya ya, nggak usah misalnya pulang terbang nggak usah kasih oleh-oleh atau apa ya pokoknya bingkisan lah. Sebagai suami dikasih oleh-oleh nggak? Pernah sih Mas. Pernah. Sekali aja. Pernah. Itu aku harus jawab jujur pernah beberapa kali. Ya, Supaya menutupi yang itu. gitu. Terus apa namanya? Terus dia suami saya nonton dengan istri Pak Yama nonton konser Ed Sheeran bersama teman-temannya. Biar nggak kelihatan. Kalau mau dibantah ya kan nonton konser, ya kan? Sebelum konser. Ya, nah itu dia yang Sebelum konser nginep di mana? tuh nggak tahu. Itu tidak terekam cara apapun. Memang betul kalau mau dibantah ya kalau orang bodoh pun juga bisa dapat berbicara ya lo mau sama pasangan orang lain di konser mau ngapain? Kita orang ya bodoh kan? nih. Iya, cuman kan konteks apa substansinya bukan itu. Kenapa ya nggak diajak nonton istrinya sendiri? Atau Marco lah. Saya kan nggak punya uang banyak. Duit saya kan hanya bisa untuk hidup. Gitu Tapi kan kan. dia pramugari. Ya, 15 juta per bulan. ya tuh saya nggak mau kerana sana sih Mas. Ini substansinya aja deh apa namanya. Nah, atas tindakannya itu apa saya menceraikan dia? Tidak. Harusnya udah pantas itu seorang suami melakukan hal itu. Udah sekian kali saya bawa Marco, lagi-lagi saya bawa Marco untuk kasih dia pelajaran, bukan memisahkan dia dengan anaknya selamanya kan? Apakah saya kasih dia ganjaran menceraikan dia? Enggak, terbukti tidak pernah saya. Dia melakukan apapun yang menyakitkan hati saya, itu nggak pernah saya ganjar dengan gugatan cerai. Apakah saya pernah melakukan KDRT verbal, memaki? Suruh wanita itu jujur. Malah saya yang sering diperlakukan seperti itu. Cuman saya kan nggak mau terlalu berbicara ke arah sana. Jadi yang dia takutkan sebenarnya adalah kelakuannya sendiri sebenarnya. Dia mau bungkus itu semua, seakan-akan mau dibalikin ke saya. Nah sekarang apa? Dia bawa Marco mau menceraikan saya kan? Iya. Iya kan? Mau menceraikan saya kan? Terus dia mau bilang ini niat baik. Apa namanya? Ayo kita selesaikan ini dengan baik-baik. Yang tidak baik awal-awal itu siapa sih? Kalau memang dia istri yang punya otak, istri yang baik, tunggu saya pulang dari Garut. Duduk di meja. Yuk kita cerai. Hah? Oh iya bentar. Nah, kalau dia memang niat baik, ya, kalau memang dia niat baik, tunggu saya pulang dari Garut. Nah ini saya lagi kerja di Garut, dia keluar dari rumah, niat baik gak tuh? Kok sekarang dia mau lempar itu ke masyarakat, mau lempar itu ke publik bahwa Yama Carlos tidak mau diajak baik-baik. Siapa yang tidak baik? Nah, oke Mas, mana Mas? Itu tuh. Nih ya, ini silakan dijawab dan dibantah. Ya, kronologisnya begini. Ketika saya pulang dari Garut, ya,
ketika saya pulang dari Garut, ini rumah kosong, nyawa saya setengah nggak ada, yaitu Marco, ya, darah daging saya nggak ada di sini. Saya duduk kayak orang bodoh, biasanya ada baunya Marco, ada aromanya Marco. Saya duduk, saya lihat kiri kanan. Nah, lagi-lagi nih, ya, kalau mau berbicara niat baik, kalau saya tidak, saya memang manusia penuh dosa. Saya juga nggak suci banget. Tapi Tuhan itu lebih tahu aib mana yang harus ditutup, aib mana yang harus dibuka selebar-lebarnya. Saya yakin akan itu. Ya, sekarang kita berbicara niat baik deh. Ketika saya duduk nih, nggak ada Marco di rumah, nggak ada Marco ya, yang di otak saya tuh cuma nggak ada Marco ya. Tiba-tiba saya lihat di sisi situ ada ini. Apa itu bang? Ini rokok. Puntung Rokok. Mohon maaf. berapa banyak tuh? 1, 2, 3. Dikali 5 menit. ADP ya, ADP tidak merokok. Saya harus akui, saya harus salut sama istri saya, dia tidak merokok. Yang benar saya akan katakan benar. Selama kami pernikahan dia tidak pernah merokok, dan saya memang lebih respect sama wanita yang tidak, apalagi yang menjadi istri saya atau pasangan saya lah. Istri saya nggak merokok, gitu kan? Kenapa ada puntung rokok di sini? Mas rokoknya beda? Beda. Saya rokoknya DS, ejaan lama Jarum Super. Ini Oh, apa? ya, untuk ice breaking ya. Ini inisialnya rokoknya M. Orang biasa menyebut Marlboro. Iya, Marlboro. Iya, M merah. Iya, M merah ini. Coba samain apa ada kaitan dengan M merah. wanita bayi? Awalnya saya kan nggak tahu apa. Cuman apa namanya? Ini rokoknya siapa ya? Ini pasti laki. Kalau perempuan banyak yang merokok ini, cuman sedikit lah. Tapi ini lebih banyak yang mengkonsumsi ini adalah laki-laki. Nah, ketika proses ini berlanjut dan saya akhirnya menemukan kepingan terakhir terpenting dalam pasal-pasal ini, yaitu Kak Gita. Oke, cukup. Nah, Itu yang akan surat nikahnya. Beliau ngerokok nggak? Rokoknya apa Kak? Marlboro merah. M merah. M merah. Marlboro. Berkesesuaian. Ini M merah ini. Dia Yep. kadang Marlboro merah, kadang Marlboro putih. Ya. Marlboro deh. Masih Ya, sebelas pokoknya M berarti ya. M Berarti lah. ada kesesuaian. Kalau mau dibantah ya silakan dibantah. Ya. Nah, yang mau saya cari tahu ini sekarang tinggal ya jangan disebutin ya. Iya. Ya, ya saya patut menduga ketika saya lagi kerja di Garut, berarti ada sosok laki-laki yang masuk rumah ini. Pasti hubungannya dengan keluarnya Marco dari rumah ini. Saya yakin itu, dugaan saya. Pasti ada hubungannya dengan ini. Untuk CCTV nggak ada, Man? Ya, CCTV. rumah ini nggak ada. Sayangnya rumah ini nggak ada CCTV. Sayangnya, itu. Makanya saya lagi mau cari data intelijen lagi. Ketika dari tanggal 22 Februari sampai sebelum saya kan sampai Jakarta tuh kan 27 Februari. Ada penghilangan barang bukti nggak? Apa? Dugaan penghilangan barang bukti. Penghilangan barang bukti yang di apa? Yang di rumah ini? Iya. Nggak ada sih. Tapi malah ninggalin. Oh, ninggalin. Iya. Malah ninggalin. Ini kan harusnya dibuang aja ini. Harusnya ya. Apakah disimpan? Ya mau itu yang ngerokok perempuan atau cowok ya harusnya dibuang aja. Memang sidik jari saya udah di sini semua. Kan Mas nggak dianggap. Nah, apa? Nggak dianggap di sini. Oh, iya benar ya. Iya benar. Iya. Memang sidik jari saya udah di sini semua. Tapi yang saya harus pastikan, saya yakinkan rokok ini belum saya sentuh dan ini belum saya buka. Jadi yang ada di dalam ini pasti masih aman semua ini. Steril ya. Iya. Dan orang kan kalau merokok tuh begini kan, kadang begini, kadang ya. Semoga nanti pihak yang terkait berwenang
saya minta mohon bantuannya, atensinya untuk bisa melacak ini, Memeriksa. sidik jari ini, supaya berkesesuaian atas dugaan kami, supaya lebih kuat lagi bahwa dugaan saya ketika istri saya keluar dari tempat ini dengan membawa anak saya, itu pasti ada penumpang lain yang ikut memfasilitasi. Oke. Penumpang lain itu pasti dugaan saya berjenis kelamin laki-laki. Bang Arjana, yang menarik tadi soal masalah keberadaan Marco yang konteksnya mungkin bisa dikaitkan dengan masalah perdagangan tadi gitu. Ya. Nah ini gimana sih Bang sampai Abang bisa menyimpulkan seperti itu gitu? Apakah memang ya Marco ini juga jadi semacam apa ya jaminan atau seperti apa gitu? Dan ini apakah nanti ada apa laporannya sendiri terhadap hal itu gitu? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat kritis ya. Sangat bagus. Jadi saya tunjukkan dulu. Ini pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan bagi beliau, dan merupakan pertimbangan terakhir. Ayat 2. Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak bertemu langsung. Bukan video call, Bos. Bertemu langsung, nggak ada di sini video call via WhatsApp call, nggak ada. Dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan. Jadi nggak bisa masuk sekolah. Ya. Dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya Marco. C. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Ya kan? Dan D. Memperoleh hak anak lainnya. Nah, terang dalam pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 adalah ujungnya kerugian atau pendapatan atau manfaat secara uang, secara material. Mas Yama, Ya. mau damai nggak? Ya? Dikasih 2 miliar damai nggak? Enggak, 10 miliar? enggak ada. 20 miliar? Harta saya cuma Marco. Nah, Saya hanya mau menyelamatkan Marco aja. Dia harus hidup di tempat yang layak, yang tidak tercemar. Dah gitu. kalau Dia itu dengan bapaknya. ya, kan dibilang nih sama ASP bahwa ADP tidak bisa dipidana. Tuh, Betul. karena ibunya punya Ya. kuasa Ya. untuk tidak mempertemukan Marco dengan ayahnya, Ya. ya kan? Ya. Kemudian ibunya tidak bisa dipenjara, tidak akan bisa dipenjara. Ya. Kata ASP lang. Ya. Mohon maaf, aku potong. Kami nasibnya sama. Sekarang anaknya Kak Gita juga lagi di Oh sama SP juga. Iya, jadi apa? Nah, Ya aku hanya minta. Jadi semenjak mereka tahu kita curiga tentang ada hubungan mereka, aku dijauhkan sama anak aku. Jadi tolonglah, kita ini masih proses cerai, ya kan? Aku tahu kalau secara agama kita udah enggak, ya kan? Aku hanya mau memperjuangkan hak terakhirku sebagai istri. Tapi kenapa aku dijauhkan sama anak? Dan nggak akan dipertemukan sampai sidang ceraiku atau akte ceraiku keluar. Jadi tolong jangan siksa aku melalui anak. Cukup aja yang kejadian perpisahan kita. Itu aja sih. itu anaknya ada berapa sih kakak kalau kakak? Satu. Dan itu udah sama juga dibawa sama SP juga. Iya, jadi di awal itu, di awal kasus enggak. Dia mau ketemu aku kasih dan dipulangin lagi. Dia mau ketemu lagi aku kasih lagi dan nggak ada. Di awal dia nggak begitu selalu jemput sih, malah aku. Kok kamu nggak pernah jemput sih? Malah aku yang kedorin anak karena aku nggak mau anak sampai kekurangan kasih sayang di antara salah satunya. Ya kan? Tapi kenapa sejak kejadian ini malah aku dijauhkan dan aku sama sekali aku udah WhatsApp berkali-kali dia nggak akan mau. Dan dia nggak mau kasih tahu aku di mana anak saya. Dengan pengakuannya secara suster sebelumnya katanya aku kurang waktu. Posisinya aku lagi diceraikan. Secara mental berapa hari setelah itu aku melihat kejadian mereka maksudnya mereka di aplikasi tersebut sayang-sayangan lah, saling perhatian lah apa. Itu mental dan
hati aku itu sebenarnya sakit pada saat itu, tapi aku lawan sendirinya. Nggak ada aku yang namanya musik mereka, karena aku sadar diri aku udah ditalak sebelum berapa hari sebelum aku melihat itu. Karena kan aku ditalak 20 Desember ya, aku tahu dia itu berapa hari setelahnya. Mereka udah ya begitu banyak kok, pasti saksi di aplikasi T juga banyak yang melihat itu. Alasan talaknya kenapa itu, Kak? Hah? Alasan kakak ditalak sama Nah, alasan talak itu kejadian pada saat karena aku tahu dia main di aplikasi T itu, dan dia jujur yang aku bilang tadi, kalau misalnya dia mau membuat satu event mencari jejak harta karun ini, ya kan, family-nya dia. Nah, sedangkan menurut aku, kalau misalnya kamu mau melakukan itu, kenapa bukan aplikasinya, kerja sama-sama aplikasinya, kenapa harus sama host-hostnya atau sama salah satu spender di situ atau apa, aku juga nggak tahu ya. Spender. Iya, kayak gitu. Dan dia sudah menyawer segitu banyak. Dan setelah kejadian dia talak aku itu, nah banyaklah saweran terus banyak kok, udah aku rekam semua. ini kejadian yang pertama kali atau sebelumnya sama halnya kayak Bang Yana? Enggak, ini pernah pertama melakukan kali. hal yang sama gitu. Ini pertama kali berarti. Berulang kali. Hmm. Jadi apa yang minta tolong, ayolah, ini hanya masalah kita, jangan bawa anak, ya kan, dewasa lah. Oke. Pada saat itu pas anak dibawa oleh suami ya Kak, itu pada tanggal berapa dan bulan apa Kak, kalau boleh tahu? Kurang lebih ini udah sebulan ya dia. Jadi setelah dia tahu kalau misalnya kita ada curiga, dan dia katanya tahu dari seseorang, atau dia menjauhkan aku juga dengan alasan aku kurang waktu, atau ada salah satu kebiasaan aku katanya, sedangkan dia tidak tahu nih kenapa saya begini. Dia tidak memikirkan mental orang pada saat ditinggalkan. Kita ini seorang istri loh, hanya hilang berapa hari, coba deh buat kalian para perempuan-perempuan, baru hitungan hari kalian bisa langsung survive gitu, langsung lupain semua kejadian? Enggak kan? Tapi itu aku lawan semua sendirian. Ya Mbak, boleh lanjut. Oke, langkah kedepannya seperti apa nih Bang Arjana mungkin untuk mengawal kasus ini? Kan LP udah masuk ke sana dan Ya. ini juga masih dalam tahap proses perceraian juga di pengadilan Ya, negeri Tangerang. ya, saya jawab. Jadi berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, pidana perzinahan tidak perlu menunggu gugatan perceraian yang selesai. Satu. Kedua, berdasarkan buku Nyawa Lintang, ya, tidak perlu ada bukti berhubungan bersenggama dalam hubungan perkawinan di antara ASP dan ADP. Tidak perlu. Yang perlu hanya buku nikah. Nah, langkahnya adalah karena Mas Yama sudah mencabut kuasa ya Mas ya, Ya, maka saya harus daftarkan kuasa baru untuk merespon pembacaan hasil mediasi tanggal 4 Mei 4 Mei. ya, 4 Mei 2023, next week Ya. next week. Nah, setelah itu langkah hukum selanjutnya kami akan mohon bersurat juga untuk minta SP2HB atau surat pemberitahuan hasil penyelidikan dari Polresta Bogor. Mohon Pak Kapolres untuk bisa membantu, karena klien kami ini sudah 4 bulan tidak bertemu anaknya. Hampir 4 ya, dalam 4 Februari, Maret, jalan 3, Februari, Maret, April. April. Ya, jalan 3. Mau masuk Mei, Ya, jalan 3. tidak bertemu anak. Jadi sampai bisnisnya tidak berjalan Ya, dengan banyak yang harus dikorbankan. dikorbankan karena fokusku ya udah tercurah hanya untuk Marco, gimana caranya dia cepat kembali ke ayah kandungnya ya. Laporan lain baik laporan polisi yang lanjutan dan juga gugatan perdata lanjutan akan kami beritahukan secara informal kepada rekan-rekan media kemudian, Oke. supaya tidak terbaca strategi kami. Oke. Kalau Kak Gita sendiri langkah kedepannya apa? Ini kan kasusnya hampir sama dengan Berkaitan, bukan sama lagi. Iya, berkaitan. Kami Apa berkaitan. terutama masalah anak. Nah, itu apakah mau ada LP juga, buat LP juga, atau mungkin udah buat LP? Enggak, satu kali sih sekalian sama Bang Yama aja sih. Karena Ya. apa ya? Yang luar biasa sih. Sejak dia jauhin aku sama anak itu luar biasa. Dia nggak tahu mental kita ya kan pada saat itu, dan dia hantam. Aku udah bilang sama dia waktu itu, kamu nggak tahu mental aku pada saat itu. Aku malu sama tetangga, sama semuanya di sekitar aku, sama keluarga aku, temen-temenku ngeliat kamu begitu di media sosial. Walaupun memang kamu udah talak aku, talak 3, ya kan?
Tapi tolonglah pakai hati sedikit, ya kan? Aku juga punya hati. Sama kan aku bilang tadi, kalian bisa survive kayak aku. Pasti kan kalian butuh waktu juga kan. Tapi aku nggak dihargai sama sekali. Dia nggak mikirin semua itu. Makanya gue bilang, ayolah pakai hati sedikit. Jangan kamu aku udah terima, ditalak oke, diceraikan oke, tanpa aku minta balikan sama sekali ya. Nggak ada sama sekali gue minta balikan. Aku hanya mau minta hak terakhir sebagai istri. Makanya aku memakai bantuan lawyer. Dan ternyata begitu dia tahu aku memakai bantuan lawyer, dia langsung meng-cut semuanya. Aku juga bingung, kenapa? Dan dengan sekarang alasan dia, saya bisa dipertemukan kembali sama anak setelah akte cerai. Itu kan berarti kenapa? Kamu mau buru-buru? Kenapa mau buru-buru? Permasalahan ini harus cepat selesai, sedangkan aku minta balik aja enggak, datengin kamu aja enggak, ngapain kamu aja enggak, aku hanya mau hak terakhirku aja, kayak gitu kan. Nah ini sebagai tanda tanya nih, kenapa kamu harus dipercepat dengan ancaman saya tidak bisa dipertemukan sama anak saya sampai akte cerai keluar. Ayolah dewasa lah, cukup antara kita aja, anak-anak jangan dibawa. Hak terakhir itu anak atau ada hal lain? Iya, salah satunya itu dan yang lain. Sip. Cukup? Boleh saya tutup? Oh iya, boleh. Ya, di kesempatan yang baik ini, ya, di sini saya masih sah sebagai suami, ya, dari perempuan, dan Kak Gita juga masih sah posisinya sebagai istri. Ya negara. Negara, kita berbicara ini kan Hukum. negara hukum kan, Kak? Iya kan? Itu nggak bisa dibantahkan itu, ya. Kami berdua masih menjalankan proses perceraian, ya, dipaksa untuk itu, ya. Sekarang ini saya cuma mau bertanya aja ini. Kalian yang di sini sudah ada yang berkeluarga belum? Ya. Udah. Atau yang nonton deh, ya. Ini saya mau bertanya aja nih. Semoga nggak tersinggung. Bukan tuduhan, bukan apa? Bukan fitnah juga. Bukan mau membunuh karakter, ya. Tapi nanti kalau ada narasi pembunuhan karakter, siapa karakter yang dibunuh sebenarnya? Tahap jawab. Iya. Apakah pantas istri orang dan suami orang jika foto posisinya seperti ini? Saya kembalikan ke kalian semua dulu yang sudah memiliki pasangan sah resmi, entah itu istri kalian atau suami kalian. Apa arti dari foto ini jika kalian, ya, yang katanya membalut semua ini dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang isinya kebenaran, atau mungkin yang berhubungan dengan keyakinan? Pantas nggak ini? Pantas nggak ini? Bisa dijelasin Bang, ini siapa? Nggak perlu saya jelasin. Pasti semua juga tahu. Dan kalau lihat Mati bang. Mungkin Bang Arjana mungkin bisa jelasin. Dan kalau lihat di meja, itu ada rokok kan? Ada rokok kan? Ya kalau rokok masih bisa dibantah lah. Tapi foto ini, pantaskah jika memang mereka berdua masih statusnya istri orang dan suami orang, melakukan foto begini? Pantas nggak kalau saya, suaminya, mempertanyakan ini? Mempertanyakan dulu deh. Saya aja, selama nikah sama ADP, tawaran film layar lebar yang ada adegan kissingnya atau ciuman, 1000% saya tolak. Untuk apa? Supaya saya tidak bikin celah di mata istri saya. Supaya terhindar dari perdebatan-perdebatan yang nggak penting. Yang seharusnya, kalau saya lakukan itu, dalil saya lebih kuat. Saya seniman, aktor. Ketika beradegan kissing atau ciuman, apalagi itu dalam layar lebar, ya itu profesional. Tapi saya buktikan, saya tidak pernah, selama saya nikah sama perempuan itu, saya tidak pernah ambil adegan yang seperti itu untuk menjagakan diri saya nih. Ya, adegan mesra aja di TV dia pertanyakan, apalagi
Padahal di TV itu kan batasannya lebih ketat. Mesra di TV itu seperti apa sih? Maksimalnya paling cuma peluk. Ya kan itu aja masih dia pertanyakan. Makanya batas yang maksimal nggak saya ambil. Ini di kehidupan nyata dia lakukan. Masih dibilang ini mau hubungan teman baik-baik. Saya nggak bakal melakukan seperti itu. Kalau saya ya. Kalau saya. Mas Yaman, katanya ASW tidak takut hubungannya dibongkar sama Adep. Iya. Iya, dia sempat berbicara itu. Saya sih nggak ada takutnya. Saya nggak ada takutnya kalau mau dibongkar perzinahan. Ya itu kan patut dipertanyakan kan. Orang atau laki yang ada takutnya pasti ada sesuatu. Biasanya dia pasti ada uang dan ada kekuasaan atau bisa mengendalikan kekuasaan. Uang dan kekuasaan itu kan bedanya tipis. Nah makanya kami semua di sini di kesempatan yang baik ini kepada pihak-pihak terkait, pihak berwenang, khususnya PN Tangerang, Polres Bogor, mohon atensi kasus ini. Ini bukan hanya kasus perceraian biasa, ya. Ada nyawa manusia yang harus kami selamatkan, ada hak-hak kami yang harus kami perjuangkan. Kalau saya cuma satu, Marco anak saya, udah itu harta yang nggak ternilai buat saya. Hanya itu tujuan saya, untuk menyelamatkan dia dan dia harus ditempatkan di tempat yang lebih layak, yang tidak tercemar oleh apapun, yang tidak merusak kesuciannya Marco. Ini saya nggak lebay. Itu. Makanya sekali lagi pihak PN Tangerang dan Polres Bogor mohon atensi kasus kami ini, kasus kami berdua dan mana Depok. Kak Gita itu di PA Depok. Tolong perhatian karena kami percaya, kami yakin yang ada di sini kalian orang-orang jujur, kalian orang-orang baik, kalian tidak akan kalian akan kalian bersih lah, ya kami yakin itu, ya kalian tidak akan menerima adanya dugaan-dugaan praktek busuk oleh pihak-pihak manapun. Saya yakin kalian orang-orang baik. PN Tangerang, Polres Bogor dan PA Depok. Itu harapan kami, mohon atensi. Ini bukan hanya perkara perceraian biasa. Izin menambahkan. Jadi untuk yang di Bogor itu adalah Polres di Kabupaten Bogor ya, bukan Kota Bogor. Kabupaten Bogor. Kemudian di PN Tangerang itu gugatan perceraian yang diajukan oleh ADP 235 ya. nomor perkaranya. Ya, 235 kepada saudara Hamba Ramanda. Atau secara komersil disebut Yama Carlos. Ya. Dan juga di PA Depok dari rekan lawyernya Atas nama yang diwawancara itu dari kita sendiri dan penggugatnya itu salah satu pihak yang sudah dibahas panjang lebar. ya. Yang serunya adalah waktu pembuktian nanti Mas Yama akan menjadi saksi untuk Mbak Gita. Mbak Gita akan jadi saksi untuk saling. Jadi kita butuh silang. pembuktian silang, cross examination Oke. supaya clear. Nah, kurang lebih dari kami segitu. Mungkin Mas Yama ada Mas Yama ini kan terlihat tegar, kuat, padahal sangat-sangat terpukul ya, sedih. Ya, Marco, pokoknya Tor akan tepatin janji Tor pasti jemput Marco. Pikiran Tor, hati Tor, jiwa Tor hanya untuk Marco. Marco tenang-tenang dulu di sana, pasti Marco Tor jemput. Ini berdoa. Amin. Oke. Cukup. Tahan. Ijazah SMA. Nggak perlu. Lucu juga tuh. Tunggu, tahan. Investasi. Perihal Marco sempat dipindahkan sekolah ya. Pasti kan harusnya ada pengurusan data-data. Itu mungkin dari pihak sananya apakah memasukkan data tersebut atau seperti apa sih? Oke, izinkan saya bercerita sedikit kronologis Marco sekolah ya. Dari awal. Marco TK itu di Bumi Bambini. Bumi Bambini. Saya yang daftar, saya yang bayar. Per bulannya juga saya yang bayar. Bumi Bambini Ciputat ya. 1, uang sekolah Marco 1,2 TK 0 besarnya.
ketika saya daftar di Bumi Bambini, ya, itu diperlukan tanda tangan ayah kandung dan ibu kandung. Patokan saya di situ. Ya dulu saya disekolahin sama bapak saya sampai lulus SMA juga. Ibu kandung, ayah kandung ikut tanda tangan, hidup dengan catatan mereka masih hidup semua, ya, masih hidup semua. Oke, perjalanan Marco masih sekolah di TK Bumi Bambini, saya sudah dapat sekolah SD-nya Marco di Millennia World School, salah satu sekolah terbaik di Tangerang Selatan. Saya sudah bayar sebagian. Berapa? Total 30 jutaan. Total. Ya, saya sudah bayar sebagian. Silakan dicek. Ya, dan semua senang Marco mau sekolah di situ. Ya. Tiba-tiba ada peristiwa ini, makanya ini saya mau bertanya ya. Saya cuma mau bertanya ini, ya. Saya cuma mau bertanya. Kenapa? Nih. Ini seragam sekolah Marco yang baru. Ya. Selesai. Ini Little Star Cibubur. Ya, Little Star Cibubur. Dan saya bisa buktikan itu. Sekarang saya mau bertanya kepada pihak Little Star, ya, Siapa yang tanda tangan? sekolah ini. Kenapa anak kandung saya, ini saya bapaknya nih, ya, bapak kandung, biologis ayah kandung, bisa masuk di sekolah ini tanpa ada tanda tangan ayah kandungnya, masih sehat, masih hidup, masih bekerja, dan bisa membiayai Marco, ya. Bahkan SD pun saya sudah dapat untuk Marco. Pendaftaran SD pun, ya, nih. Ini bukti kartu keluarganya. Untuk keluarga. Ya. Ini ruangan sekolahnya Marco nih. Ya, ini ruangan sekolahnya Marco. Ya. Oke. Nih. Ini Little Star ini. Ini Little Star, ya, Cibubur. Pertanyaan saya, kenapa Marco bisa diterima tanpa ada tanda tangan ayah kandungnya? Kenapa? Kok bisa? Saya minta jawabannya itu. Siapa yang tanda tangan di situ? Kalau ibu kandung, mungkin iya. Siapa yang jadi ayahnya? Ayahnya masih hidup. Little Star itu bukan sekolah sembarangan. Setelah saya cek, ya kan Mas? Bukan sekolah sembarangan. Sekolah berkualitas itu. Sekolah berkualitas. Kenapa bisa menerima Marco Armanda Blesio Carlos tanpa tanda tangan ayah kandungnya? Kenapa? Tolong saya kasih jelas. Tolong jelaskan ke saya sebagai ayah kandungnya Marco. Siapa yang jadi ayah kandungnya di sana? Siapa yang jadi ayah kandungnya di sana? Siapa yang menjadi ayah-ayahnya di sana? Tanda tangan ayah. Kok bisa? Ya kan? Betul. Bang, kok bisa? Dengan apa Marco bisa masuk sekolah di sana? Dan setelah ini terbongkar semua, Marco yang informasi yang saya dapat homeschooling. Saya sebagai orang tua, ayah kandung, jika terbukti Marco homeschooling, saya nggak setuju. Bukan saya meremehkan homeschooling ya, tapi saya tidak setuju anak saya homeschooling. Dan itu harus persetujuan ayah kandungnya juga. Dan saya nggak setuju. Saya tentang keras itu. Jika Marco harus homeschooling, karena menurut saya pribadi, anak itu harus sekolah dengan situasinya kehidupan sosial. Iya, Ada harus teman-temannya di berkualitas, situ. ya. Akhirnya Marco homeschooling kan ketika ini terbongkar semua, saya tahu kemana kalian lari. Itu. Sekarang pertanyaan saya sekali lagi, kenapa Marco bisa diterima di Little Star? Tolong kasih jawaban yang bijak kepada saya. Dan saya tahu Little Star itu sekolah yang sangat berkualitas, sangat berkualitas. Jika ini nanti mau dibantah, saya punya bukti yang menguatkan itu. Oke. Dan Little Star sendiri nggak konfirmasi ke abang berarti? Tidak ada. Dari pihak sana untuk mencari tahu saya aja nggak ada. Padahal cari tahu kalau harusnya mereka gampang untuk mengkonfirmasi ke saya. Mungkin seluruh Indonesia ini udah tahu Marco Armanda Blesio Carlos yang lucunya seperti itu anaknya siapa. Harusnya orang-orang udah tahu. Harusnya ya, bukan saya mau meninggikan diri ya. Karena saya sering posting Marco di media sosial saya. Harusnya orang-orang udah tahu. Apalagi Little Star. Bang, ini kan kalau misalnya anak ketika ingin masuk sekolah itu kan harus ada data-data seperti Iya akte dan juga kartu keluarga. Sedangkan pada saat
istri Mas pergi dari rumah, apakah membawa data-data tersebut atau ditinggal di rumah, Mas? Yang asli di saya semua. Tapi dia mungkin sudah menyimpan data fotonya. Itu. Yang asli di saya semua nih. Tapi data aslinya mungkin udah di perempuan itu. Itu. Ya mungkin zaman sekarang sah-sah aja ketika menunjukkan dokumen lewat foto di HP. Cuman bukan itu yang saya persoalkan. Tapi kenapa Marco bisa diterima di Little Star tanpa tanda tangan ayah kandungnya? Kenapa? Kok bisa? Dengan cara apa kok bisa? Gitu sih. Mungkin pada saat ketahuan Ini tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Little Star ya. Karena kami semua tahu di sini Little Star adalah sekolah berkualitas. Harusnya peraturan itu lebih ketat. Karena saya mendaftarkan di Marco di Bumi Bambini, di Millennia World School, itu semua sekolah berkualitas. Dan klasifikasinya itu sangat ketat. Ayah kandung, ibu kandung harus tanda tangan jika dinyatakan masih hidup. Berarti bilang ada pemalsuan data ya? Wah, saya tidak bisa bilang itu. Mungkin dari sisi hukum bagaimana, Mas Arjana? Ya. Jadi gini, dua sekolah itu kan tunduk pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yes. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ketika ada pendaftaran sekolah atau registrasi baru, baru, dan pihak dari Mas Yama sebagai ayah sudah memberikan semacam uang pembangunan mungkin ya, uang pembangunan atau Sudah. uang sekolah ya, Sudah. Bumi Bambini dan Millennia World School. ya seharusnya pihak Little Star meminta minimal memberitahu secara informal atau mencari tahu secara informal dulu kepada Yes. Pak Yama Carlos sebagai public figure. Atau gampang untuk menghubunginya. DM saya terbuka. Ke DM saya, Pak. Instagram saya terbuka. Artinya diduga pertama ada pemalsuan dokumen berdasarkan pasal 263 KUHP, ya, pemalsuan surat. Kedua, manipulasi data, mungkin tanda tangan Mas Yama ditiru, itu nanti dilapor ya, otentik. Ya, Ya. saya siap. Yap. Ketiga, mungkin saja ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kenapa? Karena pelanggaran hukum itu bukan hanya bersifat langsung, tapi juga kelalaian, negligence, atau dalam pidana culpa itu juga pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Nah, terkait hal ini kami minta pihak dari Little Star bisa memberitahu kami secara informal ataupun formal terkait dengan hal ini. Kami minta kooperatif karena ayah dari Marco, ayah kandung masih hidup, belum ada putusan pengadilan atau penetapan terkait hak asuh anak, Ya. siapa yang berhak. Ya. Dan berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan anak yang belum berusia 18 tahun Ya. masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya ya, dan belum dicabut daripadanya kekuasaan itu secara perbuatan hukumnya termasuk sekolah ini Ya. harus diwakili oleh orang tuanya. Ya. Jadi pertanyaan, orang tua itu definisi hukum adalah ayah dan ibu dari anak. Kalau hanya ibu, boleh nggak? Tidak boleh. Nah. Makanya pakai bahasa orang tua, bukan ibu kandung. Artinya harus lengkap, ayah kandung dan ibu kandung yang mewakili anak. Ya. Bukan salah satunya. Ya. Makanya kami pun selain surat kuasa dari Pak Yama, kami juga pegang surat kuasa dari Marco. Ya. Karena yang berhak mewakili Marco dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk mewakili di persidangan, itu bisa ditandatangani oleh ayah kandung. Ya. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dari kami seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa mau tanya konfirmasi lebih lanjut, coba tanyakan ke pihak siapa si perempuan itu. Ya. Dan kami akan ajukan surat Kok bisa secara dia formal. mendaftarkan anak kandung saya di sekolah Little Star? Kok berani dia? Dan kami akan ajukan surat secara formal dari law firm Ya. untuk menanyakan perihal ini kepada Little Star. Ya. Ya, supaya mereka melampirkan bukti-bukti yang waktu itu dimasukkan oleh pihak ibu kandung ke sekolah sehingga bisa disetujui sebagai Betul. murid. Ya. Gitu. Ya.
Oke, cukup. Oke, Bang.